Membawa
bahasanya pada perbuatan Allah Ta'ala. Dengan hadis yang ada ini jelaslah bahwa tidak ada bergerak sedikit jua pun kalau tidak dengan izinnya Allah. Inilah paham. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Tidak akan bisa seseorang memudarati orang lain kalau tidak dengan izin Allah, dan tidak juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain kalau juga tidak dengan izin Allah. Ini yang dimaksud la ta'aradu zaratun illa biiznillah. Belum kadang-kala memberikan manfaat lawan pihak, begitu pun sebaliknya. Memberikan mudarat pun juga tidak bisa, semuanya dengan izin Allah. Nah, oleh karena itu, kalau dia mengambil perkara ini, hati-hati di dalam penyembelihan. Dalam penyembelihan hewan, kalaupun paku dari segi fikih, dari segi syariat, bahwa diminta bagi kita yang ingin menyembelih gunakan alat yang tajam dengan maksud agar supaya mempercepat kematian binatang dan tidak maksud menyiksa. Tetapi kalau seseorang tatkala itu sudah benar di dalam fikihnya, syariatnya, namun bertahan pada pisau yang tajam, maka ini bisa dihukumkan bangkai. Kenapa? Karena la tataharratu zarratun illa biiznillah. Tidak bergerak sedikit jua apapun kalau tidak dengan izin Allah. Pisau yang tajam tidak bisa memberikan kemudaratan. Pisau yang tajam juga tidak bisa memberikan manfaat. Semuanya dengan izinnya Allah. Nah, makanya harus bertauhid. Jangan fikihnya aja dipakai, tasawufnya ada, belum beritahu. Imam Syafi'i katakan, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau katakan apa? Hendaklah engkau, kata beliau, mempelajari ilmu fikih, ilmu syariat, tetapi hendaklah pula engkau mempelajari ilmu tasawuf. Jangan salah satunya, jangan. Aku betul-betul ingin menasehati, kata beliau. Jadi jangan satu aja begini. Iya, nang madahkan orang sasar. Bila orang lagi tasawuf madah apa? Kafir. Ini sebutinnya. Dalam perkataan yang lain apa yang beliau katakan? Barang siapa yang cuma mempelajari ilmu fikih semata, ia nang ceramah di langgar di masjid, ketawaan ilmu fikihnya, maka orang itu tidak bisa merasakan lezatnya takwa. Tidak mungkin. Tidak mungkin ibadahnya itu merasa nikmat. Tidak mungkin. Kalau dia mengatakan dia khusyuk, dusta. Fikihnya ada bertasawuf. Namun sebaliknya, siapa bertasawuf saja tidak memakai fikih, maka dia tidak akan mencapai maqam ihsan, kebaikan. Tidak mungkin. Lalu Imam Malik katakan, guru Imam Syafi'i sendiri apa? Barang siapa yang cuma belajar ilmu fikih, tidak bertasawuf, maka rusak daripada dirinya. Jadi orang yang sembahyang, beramal beribadah, fikih semata, kada bertasawuf, rusak dirinya. Sebaliknya,
pikirnya ada sebanyakan bunga benar angkanya ini yang punya. Nah sekarang supaya betul-betul dalam ilmu ini benar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang sultan aulia, penghulu wali, katakan, tolong Pak, masing-masing jangan mengasahkan Allah hukumnya wajib. Menuntut ilmu itu adalah fardu. Jadi jangan mengaji. Seorang pimpinan pondok pesantren Lirboyo, di mana Lirboyo? Iya, mana? Katanya ditambal Pak. Seorang pemimpin pondok pesantren Lirboyo mengatakan, sesibuk apapun kamu dalam urusan duniamu, sempatkan menuntut ilmu. Sempatkan menuntut ilmu. Sesibuk apapun, karena menuntut ilmu adalah fardu. Yang ketiga, mencari rezeki yang halal juga fardu. Nah jadi agama kita ini Pak Ibu sebenarnya bagus. Di dunia hasanah, yuk cari situ. Nah halal. Wakil akhirah hasanah, jangan kata beribadah. Nah di dalam ibadahnya kata Syekh Abdul Qadir Jailani apalagi beramal dengan ikhlas itu adalah fardu. Lengkap di situ mana? Bertauhid fardu, nuntut ilmu fardu, mencari rezeki yang halal fardu, beramal dengan ikhlas juga fardu. Jangan terlalu sibuk urusan dunia. Ayo sempatakan sesibuk apapun urusan dunia, mengaji jangan kadang. Sudah Pak. Nah di dalam perkara gizi, la tataharraqu zaratun illa biiznillah. Tidak bergerak jasad. Nah ke sini pula. Jadi jasad kita ini kadang kau bergerak. La haula wala quwata. Minggu tadi kalau la haula wala quwata ini masuk pada jasad. Jelas kan? Nah ini pulang keterangan. Jadi yang tidak punya daya, tidak punya upaya, ini jasad, batang tubuh, awak. Illa siapa? La tataharraqu zaratun illa biiznillah illa biizni ruh. Tidak bergerak jasad mengkada izin ruh. Jadi yang bergerak ini siapa? Ruh. Gerak dan diam kita ini adalah ruh. Kalau gerak dan diam kita ini ruh, masihkah dia yang merasa beribadah? Mau masih aja kita yang merasa beramal, itu nang sirik. La tataharraqu zaratun, tidak bergerak sedikit juga pun, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Tidak bergerak jasad pun kada izin ruh. Jadi nampak lakuannya siapa? Ruh. Ruh itu hakikat diri sebenarnya. Nah, hati-hati sedikit kepada ruh. Amun biar di situ melatihnya, kadang mungkin kalinya. Ala kulli hal, dalam keadaan apapun, berdiri kan, kiamat, berduduk kan, komodan, berberapah kan, wa'ala junubihim, pilih di situ. Siapa roh? Siapa gerak roh? Nah, kita menyebutnya ruh atau rohani. Jangan nyambat-nyambat ini, kita tahu. Ruh, ujar Tuhan apa? Kul ruh
min amri rabbi. Roh itu urusanku. Roh itu perkaraku. Sekali lagi, roh itu perkaraku. Kalau roh itu perkara Tuhan, siapa roh? Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu rohani. Ada pada diri? Ada. Ada apa? Kalau ada pada diri kita dan pada lainnya, berarti kita ini disifati dengan sifat Tuhan. Kalau kita disifati dengan sifat Tuhan, nak mencari Tuhan lagi kan? Wa nahnu aqrabu min ilaihil ghaib. Kami jauh lebih dekat dari urat nadi. Ini nang salahnya di mana? Dia nang merasa kuasa, nang merasa mengangkat kehendak, nang melihat, nang mendengar seorang arus. Kadang tahu kita ini disifati dengan sifat Tuhan. Diarah ke sana kemari. Jujur kan? Diarah ke sana kemari. Mulai isukan kemarian ada sing pisahan kita. Satu, supaya sadar dulu. Apalagi rohani. Rohani itu tidak lain tubuh Muhammad. Kalau rohani itu tubuh Muhammad, berarti Allah Muhammad ini nang sifat tujuh tadi sifat Allah. Sedangkan itu nyata menjadi tubuh Muhammad. Berarti esa. Allah dan Muhammad itu esa. Kayak apa guru menyatakan Allah Muhammad supaya esa. Nah, satu dulu. Waktu Tuhan menyatakan diri dalam rupa nur, nah Tuhan bernama Allah. Jelas kan? Kemudian nur nang pengaran Allah tadi jadi ruh semesta alam pengaran Muhammad. Berarti Allahnya nur, Muhammadnya ruh. Sedangkan ruh wujud nur, nur nyata kepada ruh. Sudah. Jangan dicari-cari lagi. Rohani itu baik yang dipadakan rohani, yakni hakikat tubuh Muhammad, atau kata lainnya. Rohani itu jaka bahasa kasar. Ini bahasa kasarnya artinya ada bakulim Allah Ta'ala jadi nyawa. Allah Ta'ala jadi nyawa. Nur jadi ruh. Jelaskan. Allah Ta'ala jadi nyawa itu rohani. Allah Ta'ala ini jangan dicari lagi karena laisa kamitslihi sudah tidak bisa diumpamakan. Rohani yang pertama tadi apa? Nur bernama Allah menjadi ruh kepada Muhammad. Rohani. Lalu rohani yang kedua apa? Allah Ta'ala jadi nyawa. Nur jadi ruh. Lalu nyawa ini siapa? Bongkar ulang makanya ini biar hati-hati. Mau sebutin sekali aja dulu kenyamanan. Biar nana nyawa siapa? Kurang tahu di dulunya jangan bener terus. Ada pilih unggur, model paham. Supaya jangan lagi menjadi pertanyaan nyawanya siapa? Nyawa itu tidak lain Rasul yang bernama Muhammad. Rasul yang bernama Muhammad. Kenapa? Karena nur itu utusan Allah. Nur itu nambangan bergelar Rasulullah. Nur itu selain dia bernama Allah, nur itu utusan Tuhan. Lalu sebutannya Rasulullah menjadi roh yakni Muhammad. Oleh sebab itu nyawa itu tidak lain Rasul yang bernama Muhammad. Tapi jangan mengaku-ngaku. Di sini biar mengenal
mengetahui bukan mengakui. Jelas? Supaya kada ada lagi akuan. Nah, mau kada ada lagi akuan di sini lurung jalan panah. Nang lenyap tadi. Amun kita kada ada, benar ada pasti si wujud. Wujud itu hanya sifat Allah. Maka la mawujud nang lain tidak ada. Nang lain tidak ada. La mawujud bihakin ilallah. Hanya Allah Ta'ala aja yang ada melalui nurnya yang sudah jadi ruh dan semesta alam. Jelas? Sampai yang paham. Yang ada paham itu berarti. La tataharraku zatatun illa biiznillah. Masya Allah. Nah kayak ini nah. Kada awal lagi ada malaikat mencatat. Bapak lagi jatuh mencatat. Apa lagi kamu catat? Tutup pokoknya. Moyong. Ini yang dicatat tuh nah hantar pahala catatnya. Catatnya gitu. Orang nambah amal mengharap pahala tertipu. Di mana tertipunya? Inya menyangka itu gawiannya. Inya menduga itu perbuatannya. Padahal amalnya Allah Ta'ala. Jelas? Kadang Allah gak ada izin. Nah dari karena itu baik izinlah lawan Rasulullah amaliyahnya. Jangan kada berizin lawan Rasulullah. Siapa tadi Rasulullah? Nur yang bernama Allah jadi ruh kita. Nah, berarti tubuh Muhammad begitu sempurna menjadi jasad Adam atau jasad bulan bin bulan. Ya biar jasad kita nih jasad Adam daripada hakikat tubuh Muhammad. Tubuh Muhammad itu bertubuh akan roh daripada nur. Nur itu yang bernama Allah karena dia rahasia Tuhan. Jadi mengkawal izin tadi kada bagara kada izin roh, sedangkan roh wujud nur berarti tidak akan bergerak segala sesuatu kalau tidak izin Rasulullah. Nanti ya kita habis saatnya. Tapi izin Rasulullah dari awal. Mana dalilnya? Maka hafal Quran. Nah hafal Quran ini tidak dapat mencari minum. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yastahdimu. Apa ujar Tuhan? Wa idza kanu ma'ahu, jika mereka beserta Rasulullah ala amrin jami'in, atas satu perkara yang bersama, lam yazhabu, mereka tidak meninggalkan Rasulullah hatta yastazinu, sebelum mereka itu minta izin lawan Rasulullah. Sedangkan Rasulullah sendiri ada laqad ja'akum rasulun min anfusikum, amun biar berizin lawan Rasul nang di Madinah kada sejaman. Nang biar izin ni laqad ja'akum rasulun min anfusikum, nang ada pada diri kita, yakni nur yang sudah jadi roh jasad kita, tidak bergerak jasad wong kada izin nur, tidak bergerak jasad lawan roh kalau ada perintah Rasulullah, yakni nur. Sedangkan nur atas perintah Tuhannya. Jelas kan? Setiap kali tolong dilajini, jangan dilupa. Apa aja pakun yang hendak digaul, bagi lawan Rasulullah cuman mengatakan sallu alaika ya Rasulullah, cukup. Napa kan napa? Apa aja? Kalimat dolang aja karena izin kada katulahan. Katulahan lawan siapa? Rasul. Itu gitu. Gaya melihat Rasulullah. Wayo.
Di mana melihat begitu di Jakarta? Nah ini Allah kadang melihat lagi, ya kan? Menyaksikan benar-benar melihat Rasulullah menggetarnya kodam hatiku, di mana-mana menggetarnya, banyak mengarambutnya, banyak mengarambutnya. Menyaksikan kepada Rasulullah, menyaksikan kepada. Bila dia kada menyaksikan, maaf, berarti dia kada kawan juga melihat Allah Ta'ala. Ini untuk melihat Tuhan melalui Rasulullah. Wasilahnya itu Rasulullah. Wasilahnya itu Rasul yang timur. Adapun Nabi kita Nabi Muhammad bin Abdullah itu bukan wasilah, itu pembawa wasilah. Wasilahnya ada pada diri masing-masing. Nur yang sudah jadi roh jasad kita. Jelas. Nabi Muhammad bin Abdullah itu bukan wasilah, itu pembawa wasilah. Hati-hati. Jangan salah. Nah, lanjut dulu. Tugin kepada melihat Muhammad Rasulullah pret. Ada di diri masing-masing. Menyaksikan tidak? Kalau pian sekarang tidak menyaksikan, berarti dua kalimat syahadat batal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat itu penyaksian. Kalau pian saat melontarkan dua kalimat syahadat, tidak menyaksikan Allah sebagai Tuhan, tidak menyaksikan Muhammad sebagai utusan Allah, maka syahadatnya batal. Dengarin pengolo, nama ngawinakan orang sudah belajar dua kalimat syahadat. Pengolo, jangan orang lagi dilajari. Kalau kalimatnya berdasarkan tahu, itu apa maksudnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi atas diriku sendiri bahwasanya tidak ada pada diriku yang batin yang bersifat rohani melainkan Allah. Dan aku naik saksi atas diriku sendiri bahwasanya diriku yang johir yang bernama Muhammad, rupa jasad jasmani, itulah yang menanggung rahasia Allah yang bersifat rohani. Jelas kan? Ini Tuhan gaib harus kayak apa sadar? Jadi pengulu lah Allah. Lu tanggung jawab pengawai. Ikan pengulu maka ada terima sini. Ada apa pengulu? Belajar dua kalimat sadar dulu. Makanya bila mengawinakan orang, pengulu kada wajib mengawinakan. Pengulu itu cuma diberi tugas mencatat. Jadi pengulu harus sadar. Tawarkan dulu kalau hendak kulitannya nama mengawinkan atau ada nama lain. Pengulu tidak wajib mengawinkan. Jelas. Yang wajib mengawinkan itu orang tuanya. Tidak ada rukunnya bahwa wajib kawin mengawinkan pengulu. Belajar fikih menjujur. Rukunnya apa? 1. Mempelai laki-laki. 2. Mempelai perempuan. 3. Wali dari pihak perempuan. 4. 2 orang saksi yang adil. 5. Ijab kabul. Ada pengulu. Pengulu sadar-sadar. Jadi tawarkan biar gak mengawinkan atau siapa yang abdol orang tuanya. Nah, orang tuanya boleh melimpahkan lewat pengulu atau dengan orang yang diminta. Jelas? Kan wajib. Ini bila kan disuruh pengulu sakit. Maaf kok. Belajar ada. Pikirnya aja harus kuasai. Jelas kan? Kayak apa syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tadi? Membiarkan menyaksikan Rasulullah, maka naik saksi. Orang menyaksikan itu melihat, bukan dengan dua mata, tetapi
rasa kita. Jelas jalan. Nyanda sakit mau maju sini. Ayo boleh maju pada waktu. Tapi nama dulu. Makanya jangan cuma jadi pengoloni kita. Jangan bujur-bujur mengerti hukum. Jelas kan? Mengerti hukum. Nah, nyakawan dulu minta reda. Nyakawan amun dia nih sebagai orang tua kada bisa mengawinkan, cari guru nah mengerti. Nya kada tuh ngomong wae serang. Jangan undangan tersalah turun menunggak. Itu nama ulah pengantin menangis. Dulu kenapa menangis? Ini hari gembira. Pengantin menangis. Bersikukur sekalinya undangan salah cetak. Nah mestinya turun mengundang, turun mengundang. Maka termasuk nama mengundang ini RT. Tapi mending RT-nya nama mengundang. Seluruh keluarga. Ini kita mau. Jadi jangan kali lelaknya aku belum merasain nama mengundang ini benar-benar. Hanya kalau menangis, jujur maka. Dan lah izinlah sallu alaika ya Rasul. Lajimilah lajimi maksud amalkan bakal tarusan napa kanang digawai napa. Terlebih di dalam ibadah, di luarnya mintuju. Jadi kita selalu beserta Rasul. Apabila kita beserta Rasulullah, tentulah kita beserta Allah. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala memisah kekasihnya? Rasulullah itu nur itu asal dengan Tuhannya karena dia rahasia dirinya sendiri. Bagaimana mungkin? Apabila Rasulullah asal dengan Tuhan, maka kita pun juga asal dengan Tuhan karena kita nurnya. Jelas? Di mana Pak? Wa huwa ma'akum. Dia selalu serta kamu. Walaupun cuma yang menyertai kamu ini nurnya, tetapi ya Tuhan, aku ada pada nurku. Wa huwa ma'akum. Aina ma kuntum, di mana saja kamu berada. Apa? Kayak apa ada kelompok begini. Rabah walau rabah. Amun walau aja itu lu nang rabah taruh di bapak. Kancang taruh. Itu aja sih tenang. Paham kan? Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in hatta lam yadhhabu hatta yastadinu. Qur'annya sudah ada. Bagi yang kedua saudara hendak duduk selalu. Makanya berdiri berangkat kenapa disuruh berselawat? Sunat kalau berdiri sunat berselawat, hendak duduk sunat berselawat. Siapa gerak Muhammad? Muhammad itu Rasulullah. Muhammad itu ruhnya, Rasulullah nurnya. Kitalah wujud kesempurnaannya. Jelas? Lalu anak insan diri Adam atau bulan bin bulan, makanya disuruh berselawat. Nah jadi kena berdirian ini kalau mbak itu lah, nah berdiri tidak. Bila ada anak ada berdiri begitu tercilik, tercilik itu. Ini ada orang berselawat pakai sahabat dulu. Terus coba loh, main di tangan wujud. Orang pulihkan sudah, si dinanya lagi si kompetikan. Ayo Pak Aceh juga, kenapa dia tidak boleh? Asal nyaman lagi yang duduk, membuat batas. Ayo ini ditungguin oleh tuan rumah sama para pakaian. Datangi, ada si kubahan istiqomah. Ayo, ini sudah pukul 11, Pak Aceh, kalau tidak dicari bini, ada apa juga bini
hujan. Sekalinya toh sih apa bahagia berapa anak menjual karpet menawar karpet. Hai Pak Haji Lelu sayang hanya nomor, makanya ulun mandap ini ambil berkah orang dulu kan yasinan baca sholawat tahlilan baca Quran. Nah ulun nampak pas dia duduki ulun kan menjual mau nikah ada anak menjual nang seijian nang sakit di barang malimnya itu dirapin sayangnya Pak toh sini membisiki apa ciri yang ada pada ciri kadang malah padi ini jadi tapi kenapa ini kisahnya kepanjangan sampai nama kali 3 daur terjadi bulik begitu aja kita ada kisahnya ingatan tadi nama sallu alaika ya Rasulullah wa masallu mampian melagi meneng itu kada tapi orang ngalih hendak sakit dulu bujur kita jadi sakit dulu maaf minta reda minta halal kalau perkataan begini kada bagus tetapi mudah-mudahan nang usahanya hancur Allah berikan yang lebih baik dan lebih baik. Nah, nang belum dapat mudah-mudahan mendapatkannya dengan kemudahan. Dalam Quran sudah pada orang yang ingat Rasul wa man a'rada an zikri siapa nang orang lalai lawan Rasulullah fa innahu ma'isyatan dhankan Tuhan berikan kehidupan yang sempit sulit susah. Jadi pun orang ingat terus lawan Rasulullah mudah kita lah jangan ngerinya sudah dalilnya la tata'arradu zaratun illa bil. Dan lagi pula isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada tiada mendoakan kafir Quraisy yang menyakiti akan dia karena memandang ia akan nisbah terhukum perbuatan itu kepada Allah Ta'ala. Nabi macam-macam, Nabi dibenci, difitnah, dicaci, dimusuhi, bahkan hendak dibunuh. Itu pun Nabi kadang membalas bahkan dengan doa yang baik. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umatku karena dia tidak mengetahui. Dia ada tahu. Nabi jadi pakai tidak membalas semua karena Nabi tahu itu perbuatannya Allah Ta'ala jadi nangkaini. Belum pada Allah Ta'ala hendak menguji kita dengan afalnya. Jelas. Tuhan yang menguji kita dengan afalnya, dengan perbuatannya. Belum sempurnakan dulu. Allah menyatakan dirinya melalui zatnya nur Tuhan. Lalu Allah menyatakan sifatnya, menyatakan diri Tuhan tadi menyatakan zatnya melalui dirinya yang bernama Nurullah atau nurnya Allah atau nur ilahi atau nur Tuhan. Lalu yang kedua sifat zat supaya dikenal dia melalui sifat yakni Nur Muhammad. Sudah? Untuk memuji dirinya melalui asma, asma, dan untuk memuji dirinya sendiri jangan ada lain. Ini kada pian nang diuji. Bila pian nang merasa diuji maka sakit hati. Bila pian nang merasa diuji kecewa. Bila pian nang merasa diuji mengeluh. Tuhan menguji dirinya sendiri dengan afalnya sendiri, dengan perbuatannya sendiri, karena tidak
lalu sakit hati. Sakitnya tuh di sini. Ya, ujar siapa? Citata. Aku bilang kontak lo nih. Kenapa? Ini kada percaya. Aku bilang kontak. Ini kalau ini bisa berubah nomor pulang nenek. Ya ada jadiku ya. Kalahin ya aku banyak aja. Stoknya. Kenapa pada orang-orang makhluknya? Oler mananya? Oler apa? Oler caranya? Kan ada wayangnya. Kita akan mendengar sakitnya tuh di sini. Ya pun di mana? Di mana jawab? Di sini kunjapa saya dia. Saya beli susu soalnya rasa ada. Ini pak di sini di mana jawab di sini kunjapa ini? Minuman cumol, bukan kita. Geringitan apa? Kunjapa ya? Aku bila sesuatu tuh asa geringitan, itu mengapa? Hati-hati gue menurut menggigit, hati-hati gue. Sudah kan? Karena Nabi itu ada membalas kenapa? Melihat akalnya Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Pak, tolong membiar mengaji lawan uluna. Jadikan Rasulullah uswatun hasanah, bukan di dalam rawi ad-diba'i. Yang mengarangnya siapa? Syekh Abdul Rahman ad-Diba'i di dalam Maulid Diba'i. In uhiya ya'fu wa la yu'aqib. In uhiya ya'fu wa la yu'aqib. Nabi kalau disakiti tidak membalas. Wa in khusima yasmut wa la yujawib. Nabi kalau dimusuhi Nabi ini tidak menjawab. Diam Nabi. Kenapa? Karena mengerti itu apanya Allah. Bahkan Nabi tidak membalas dengan hal yang serupa, bahkan doa. Oleh sebab itu, membiar mengaji di sini, tolong warisi sifat Rasulullah. Musuh kita semua bukan orang lain, diri kita sendiri. Nafsu. Kenapa harus memusuhi orang lain? Bukankah yang kita musuhi orang Islam? Kenapa orang Islam justru membenci orang Islam? Berarti yang membenci bukan orang Islam. Jelas? Kenapa orang Islam justru memusuhi orang Islam? Berarti yang memusuhi bukan orang Islam. Biar sembahyang. Jelas kan? Kenapa justru orang Islam sendiri yang tidak menolong kebaikan yang dilakukan orang Islam? Berarti dia bukan seorang Muslim. Musuh kita sendiri semua, diri kita sendiri, yakni nafsu kita. Dipikir, bukan orang lain. Dan jangan membenci orang lain. Jangan membenci orang lain. Kenapa? Karena kita mengerti bahwa semuanya adalah akalnya Allah. Bencilah kekotoran hati yang ada pada diri, bersihkan. Nah, dua nanya itu menyakawa di mana-mana hatiku senang. Kenapa? Di sini bini, di sana bini. Ada minta reda gue. Artinya manusia kada matinya kada ada musuh. Rasulullah ini kada ada musuh. Orang aja yang memusuhi. Rasulullah ini kada membenci orang. Orang aja yang membenci, ya kan? Mana Nabi memusuhi orang? Sampai-sampai makanya Nabi dengan doa ini karena melihat amal perbuatan tuh santuy Nabi. Jadi lain akan pasang dulu. Mau masih biar kelakuan Abu Jahal, Abu Lahab, berarti pinter makanya ilmu ini. Takkan ini memusuhi seorang, padahalnya ada tahu dirinya seorang musuhnya, nafsunya, biar dia membenci.
Padahal kekotoran dirinya itu harus dia benci. Jelas kan? Itu dipakai. Jangan kisah Tuhan aja. Jelas kan? Nah, mudah-mudahan hati kita bersih. Jadi nyaman hari raya harus lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Busra lana nilnal muna zara'ana wa farhana. Busra lana itu gembira. Bila gembira hari raya. Kada usah menunggu 2 kali setahun Idul Fitri Idul Adha. Pi agi saat tiap waktu gembira. Tiap saat. Biar aja yang berarti apa minyak guring yang pihai. Jadi jalan. Mau guring masuk minyak berarti itu pinggau. Wasit. Kita lanjutkan. Sah dan ketahuilah, maka manakala senantiasa engkau memandang kepada yang demikian itu dan tahkiklah engkau dengan dia, niscaya lepaslah engkau daripada segala perkara bahaya yang tersebut itu. Nah, amal kita kepandangan kepada asalnya perbuatan Tuhan pada diri dan pada lainnya, maka terhindar dari syirik khafi. Syirik yang tersembunyi, lepas. Dan engkau lihat dengan mata kepalamu dan dengan mata hatimu akan segala wujud majazi. Nah, ini belum jelaskan. Dan nanti setelah ini belum jelaskan habis. Ujar sedikit nama. Dan engkau lihat dengan mata kepalamu dan dengan mata hatimu akan segala wujud majazi. Ini hapus ia di bawah cahaya nur wujudullah yang sebenarnya. Nah, jadi ampun orang itu sudah pandangan 2 mata dan mata hati kepada nur wujudullah nang lainnya ada lagi. Kullu man 'alaiha fan, semuanya nanti lenyap. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, ada dalam pandangannya wujudnya Allah dan perbuatannya Allah. Nah, sekarang kita bicara wujud itu yang bagaimana? Hingga nanti kita akan mengetahui mana wujud majazi, mana wujud hakiki, dan apa pengertian keduanya. Wujud. Arti wujud? Arti wujud? Iya, itu nyaman. Mau nggak ada wujud di muka dulu. Jangan salah terus sebenarnya. Sudah di muka salah. Untuk tadi kamu nggak boleh. Ini ada di kamu. Karena bila membandingkan dengan dulu baru ini. Wujud itu artinya ada. Yang ada zat Allah Ta'ala. Jangan ada lain. Ini wujudlah. Wujud itu artinya ada. Yang ada zat Allah Ta'ala. Bila ada yang lain syirik. Habis kasih. Belikan. Yang kedua, wujud itu sifat nafsiyah. Kan kita pernah belajar sifat 20 bagi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Salbiyah itu apa? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nafsiyah itu apa? Hal keadaannya selama kekalnya yang tidak dikarenakan oleh satu karena, maka satu masuk wujud. Satu aja wujud. Salbiyah, sifat yang dikarenakan oleh satu karena, sifat yang dia menolak, yang tidak patut disandarkan kepada zat. Yang mana? Tidak bahwa ta'ala al-hadis qiyamu ta'ala bi nafsi wahdaniyah. Nafsiyah,
Apa nafsir? Sifat sifat yang dia bersandar kepada zat. Masuk 7 sifat: kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, maknawiyah. Hal keadaannya selama kekalnya yang dikarenakan oleh satu karena qadirun. Kenapa Allah bersifat qadirun, maha kuasa? Dikarenakan oleh satu karena apa? Karena dia kudrat. Sekarang lo tidak bahas itu, makanya harus lacak fikih, tauhid, tarekat, tasawuf, hadis, Quran, tafsir. Sebutin aja, menyalahkan Anda, sini kamu. Mesti. Wujud itu sifat nafsiyah. Artinya apa? Diri zat Allah Ta'ala. Berarti wujud itu diri zat Allah Ta'ala. Karena wujud itu sifat nafsiyah. Ada ikannya ada. Nang ada sanyaan. Semua nang ada ini yang wujud. Nang ada ini yang wujud. Wujud itu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu diri zat Allah Ta'ala. Bukan mengaku Tuhan kita lah, tapi nyata. Ini wujudnya ini sifat nafsi. Artinya diri nafsi itu diri, nafsi diri zat Allah Ta'ala, atau diri hak Allah Ta'ala. Berarti yang ada semua ini diri hak Allah Ta'ala. Kita adalah punya hak. Bila dia merasa memiliki hak, maka dibakar neraka seimbungan. Wakuduhan naswa hijau, jadi bahan api neraka. Takkan nyus, tak berbili. Nah, belajar kenali diri, jangan asal sugih aja. Ini Tuhan tahu sih. Jangan nama memadahkan nama tunjuk. Tuhan tahu. Orang baik-baik kalau tidak membicarakan tentang Tuhan, maka semakin jauh lawan Tuhan. Jelas? Apalagi nama mengatakan itu semakin jauh. Biar dia beribadah jauh. Dua sudah terjawab. Diri hak Allah Ta'ala. Ada hak kita nih. Wujud. Apalagi wujudnya ada ini. Buka di dalam kitab Futuhatul Makkiyah. Dosa belajar ini. Sebelumnya kayak orang 9 jilid. Nah, baca itu. Karangan Syekh Ibnu Arabi. Beliau dapatkan lagu ini saat bermukim di Mekah. Lalu kitab beliau dinamakan Futuhatul Makkiyah. Futuh itu dibukakan ilmu lagu ini. Makkiyah saat Sidin berada di kota Mekah. Lalu mengarang satu kitab Futuhatul Makkiyah itu 9 jilid. Pernah baca? Jangan baca. Mendapat bisi yang dapat. Apa ujar Sidin? Wujud. Huwa hiya wala hiya ghairu. Huwa hiya wala hiya ghairu. Artinya apa? Wujud itu kenyataan ya. Wujud itu kenyataan ya, yang tiada lain atau yang bermudah. Apa ujar sini? Huwa hiya wala hiya ghairu. Sini simple cuma mana dengan kata-kata yang mudah. Hiya huwa wala hiya ghairu. Artinya maksudnya begini, sifat inilah artinya wujud. Sifat yang dimaksud adalah wujud. Sifat
Sifat inilah siapa tadi? Wujud yang dinamakan diri dan tiada lainnya. Jadi sifat wujud, arti wujud tadi apa? Sifat inilah yang diwujud, sifat nang wujud nang ada inilah yang dinamakan diri dan tiada lainnya. Kenapa? Nang yang pada akan disebut sifat itu pada lapangan, pada hakikat. Bila disambut sifat, padahal hakikatnya adalah jat. Bila disebut sifat wujud sifat, tapi hakikatnya adalah jat. Kenapa? Karena dia tiada terpisah. Belum kata al-wujud wahdatu bizat wa man ta'addadi bin nasabi was sifat. Di mana kitabnya? Sudah dicari. Al-wujud nah ada ini wahdatu bizat asa dengan jat. Karena sifat pada lapang sambatannya itu sifat, hakikatnya jat. Al-wujud nah ada ini nah wujud wahdatu bizat sebenarnya asa dengan jatnya. Kenapa? Karena sifat wujud jat. Jelas kan? Mungkin sudah nyata jat tadi bangaran wujud. Jelas. Lalu bangaran wujud sudah ada, maka sebutannya bukan lagi jat sifat, tapi sifat berdiri kepada jat. Kalau sifat berdiri kepada jat, berarti sifat itu ada. Nah ada jat. Jelas? Berapa dah? 3. Jangan kaku, jangan kaku. Itu rancak paninian rambut kaku. Ayo apa ada rapat sini berjalan kata-kata. Wujud. Oleh sebab itu Pak, kita kenali wujud. Ulun memandangkan 3. Tolong simak baik-baik supaya dia bisa menyimpulkan sendiri. Walaupun nanti ulun juga terangkan, tetapi kesimpulan dia hati-hati. Wujud ada terbagi beberapa. 1. Wujud hakiki. Wujud hakiki atau wujud sebenarnya. Siapa? Allah Ta'ala, yang tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Huwal awalu, dia yang awal tiada permulaan, wal akhiru, yang akhir tiada berkesudahan. Ini wujud hakiki, yakni Allah Ta'ala. Yang kedua, wujud ardi. Yakni aradul wujud. Yang mana aradul wujud? Pak Bu, yang mana ini? Begini, maksudnya wujud aradi, yaitu aradul wujud. Maksudnya ini apa? Dia ada permulaan tetapi tiada kesudahannya. Nah, permulaannya ada, namun kesudahannya tidak ada. Seperti ruh, arsy, kursi, surga, neraka. Permulaannya ada, tetapi kesudahannya tidak ada. Berarti kekal. Yang terakhir, wujud majazi. Nah, tadi wujud majazi. Apa itu? Sekalian alam, termasuk kita. Berarti kita ini wujud majazi. Tetapilah hati-hati. Ini dulu yang paham. Wujud majazi adalah segala makhluk. Wujud majazi sekalian alam serta isi. Berarti kita masuk di mana? Wujud majazi. Dan dia punya permulaan dan punya akhir. Namun hati
mengetahui kita wujud majaz saja, tidak mengetahui keberadaannya, maka biar hancur. Makanya kenali dulu wujud majaz itu maknanya apa. Jangan bertahan. Wujud majaz itu apa? Ya segala makhluk, ya semesta alam serta isi. Dia punya permulaan, juga punya kesudahan. Berarti kalau dia punya kesudahan bakal hancur. Ulun tanya, kita masuk wujud mana? Masuk wujud mana? Di antara tiga. Majaz berarti punya permulaan dan punya kesudahan dan bakal hancur. Mau? Kalau tidak mau tolong dengar. Pada hakikatnya wujud majazi ada permulaan, ada kesudahan dan pasti. Sekarang kita akan kenali bab qadim. Bab qadim. Qadim artinya ke qadim itu juga ada apa? Tolonglah supaya jangan hancur, kenali qadim. Ada namanya qadim zamani, ada namanya qadim rabbani, ada namanya qadim idafi, ada namanya qadim hakiki atau izzati atau qadimi. 4. Ulun terang. Yang pertama qadim zamani, artinya apa? Adanya hanya sementara waktu, yakni alam semesta serta isi, berarti bakal dia juga qadim, ada tapi sementara. Yang kedua, qadim rabbani. Apa yang dimaksud qadim rabbani? Sesuatu yang sudah hancur bakal dihidupkan lagi, seperti orang dalam kubur. Orang dalam kubur. Napa? Ulun beri ilmu. Ini qadim rabbani. Orang yang ratusan tahun dalam kubur walaupun hancur, ini bakal dihidupkan. Dalam Quran, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Katakan akan dihidupkan kembali tulang-tulang yang berserakan. Nah, hancur tadi dihidupkan. Kayak apa nih? Biar supaya bila kubur walaupun kuitan kita bahari kada mengenal diri, atau biar berziarah supaya menolongi orang dalam kubur walaupun ratusan tahun. Ambil dalam Buddha. Nah, nama orang Buddha yang tenang. Namaste. Siapa nama orang Buddha? Syekh Syarifudin Muhammad bin Sa'id Al-Busi. Apa ujar sih katakan? Lau nazalat qadrahu ayatuhu 'idhaman ahyasmuhu hina yud'a dari sarimami. Ada? Berarti hukumnya hafal nih. Hafal. Berapa? 10 pasal. Kalau hendak menghafal 10 pasal. Ujur kan? Nah, ini takut tadi takut juga nih. Kan Burda itu 10 pasal. Dari amin kaza kuriran bini salamin masadara'an anjaratin bimuqlatin. Kan 10 pasal. Kita tidak membahas 10 pasalnya subuh hari. Nah, salah satu perkataan sini apa? Lau nazalat qadrahu ayatuhu 'idhaman ahyasmuhu hina yud'a dari sarimami. Kalau benar keagungan Rasulullah, yakni Ahmad dan Muhammad, kalau benar nama yang disandang oleh Nabi kita itu membawa keagungan dan kebenaran, maka ketika disebut namanya yakni Ahmad dan Muhammad akan menghidupkan tulang-tulang
Ya Ahmad, ya Muhammad, salimna bi ihsanika qadim. Nyata ka kubur nang mana supaya yang dalam kubur ini selah Imam Busairi bukan. Ya Ahmad, ya Muhammad, salimna bi ihsanika qadim. Ahmad nama Tuhan yang batin rupa roh, Muhammad nama Tuhan yang zahir rupa jasad. Jadi zahir dan batin kita Ahmad Muhammad, sedangkan roh dan jasad nur rahasia Tuhan. Ayah bakal ini bakal. Nah, termasuklah kita masuk nang dalam tafsir. Jadi mun hendak hidup ya Ahmad, ya Muhammad, sabilna. Mana rohnya? Ya Ahmad, ya Muhammad. Kalau baik ada yang memaham kasih itu bolehlah turun boleh, tapi pakai seorang belum. Nah, jadi masuk nama dari Qadim Rabbani. Yang ketiga, Qadim Idofi. Apa artinya Qadim Idofi? Sekalipun alam semesta hancur, tetapi dia tidak dihancurkan. Siapa? Ruh, aras, kursi, lauh mahfuz, surga, neraka. Walaupun alam hancur, dia tidak dihancurkan. Nah yang keempat, Qadim Hakiki atau Qadim Izzati atau apa namanya? Yang terakhir, Qadim Azali. Ini tidak lain Pak Qadim Hakiki yang sebenarnya Izzati. Azali itu tidak lain kebesaran Nur Muhammad. Nah, kita berpikir di sini, siapa kebesaran Nur Muhammad yang dia Qadim Azali, Qadim yang sebenarnya hakiki, Qadim Izzati, Qadim akan jatnya. Satu, kebesaran Nur Muhammad nyata pada 4 alamnya, supaya kita jangan lagi duduk di majazi. 4 alam ini adalah kebesaran Nur Muhammad, Qadimnya sebenarnya. Alam nasut, alam malakut, alam jabarut, alam lahut, ulu terangkan untuk malam ini. Jadi kadang ini lagi, kitanya hancur dibuatnya, bukan lupa. Ini apa? Ini kebesaran Nur Muhammad Qadim hakiki sebenarnya. Pertama alam nasut. Alam nasut itu diambil secara zahir semesta alam. Semesta alam. Diambil hakikat kadang lain batang tubuh kita. Kalau batang tubuh kita ini kebesaran Nur Muhammad kekal. Kecuali ada yang berpendapat lain. Kalau cuma mengatakan wujud majazi hancur karena dia tidak mengerti. Walaupun dia wujud majazi, walaupun dia masuk alam nasut, tapi alam nasut atau wujud majazi ini kebesaran Nur Muhammad, sedangkan kebesaran Nur Muhammad Qadim hakiki. Mudah-mudahan paham. Bila bertahan di wujud majazi aja hancur, kadang mengetahui rahasianya. Yang kedua, alam malakut. Secara zahir alam malakut alam gaib bagi para malaikat. Di diri kita alam malakut apa? Hati, ruh, akal, nafsu, penglihat, pendengar, pencium, pengerasa. Kalau pian bertahan di wujud majazi hancur, tapi karena alam malakut di diri kita ini adalah kebesaran Nur Muhammad, maka Qadim kekal. Jelas? Yang ketiga, kita berpegangnya di kebesaran Nur Muhammad, berikutnya bersandarnya di situ. Kadang hanya tahu ini makhluk, jangan. Yang ketiga, Qadim Idofi, jangan. Qadim, bukan Qadim alam jabarut. Alam
hendaki adalah kebesaran bagi ruh, bukan kursi, aras, lauh mahfuz, surga, neraka. Nah, yang terakhir di diri kita itu nyawa kita, berarti kekal. Dan yang terakhir alam lahut ini, inilah yang menyempurnakan daripada semuanya, yakni kebesaran Nur Muhammad yang tidak lain rahasia Tuhan. Ulun sempurnakan supaya alam ini tidak lagi menjabar yang banyak. Secara zahir kita simpulkan di diri kita. Alam nasut itu batang tubuh kita, Nur Muhammad. Ikuti dulu. Alam nasut, kalau dia mengambil nama jadi sama di diri dia tadi. Alam nasut batang tubuh kita. Alam malakut hati kita. Alam jabarut nyawa kita. Alam lahir rahasia diri kita. Berarti kita semua menghimpun sekalian alam. Dan semua itu adalah Nur Muhammad. Sekarang hukumnya Nur Muhammad ini kodim apa muhaddas? Aku ingat kamu tak ada berdoa banget kan belum kali ingat. Aku ingat Nur Muhammad ini kodim apa muhaddas? Kodim lah. Kodim madas, kodim juga, mana tuh kodim juga. Dengar, ulun akan bahas. Kalau ulun tanya yang kedua, alasan kodim apa? Oh, jawab itu. Makanya ulun ini ada beberapa pintar, jangan nyalakan ulun dulu. Biar satu jawaban ulun tanya lagi, alasan kodim itu apa? Ada apa lagi? Ku jawab, Nur Muhammad bersumber dari zat Allah Ta'ala, atau Nur Muhammad bersumber dari Nur Tuhan, maka bersifat kodim. Jadi orang yang mengatakan Nur Muhammad itu kodim, kalau dia menyatakan bersumber atau berasal dari Nur Tuhan atau dari zat Allah, kodim. Tetapi apabila Nur Muhammad menjadi sumber, nah beda. Tadi bersumber, ini Nur Muhammad menjadi sumber adanya semesta alam, maka bersifat muhaddas. Biar kemana menujunya supaya nyaman kayak dulu, kupadahkan pula. Apabila Nur Muhammad biar hadapkan lawan zat Tuhan kodim, tetapi bila Nur Muhammad dihadapkan ke alam makhluk muhaddas, biar menghadap yang mana? Menghadapannya nih. Oleh sebab itu, apabila biar memaham, ulun tidak mengambil keputusan. Biar guru kodim apa muhaddas itu masing-masing. Jelaskan? Masing-masing, karena keterangan sudah diberi. Nah, kodim kan muhaddas, tetapi harus benar. Bila pian bujur mengatakan ini kodim, berarti Nur Muhammad berhadapnya ke Nur Tuhan. Bila muhaddas, nah orang memandangkan Nur Muhammad muhaddas karena Nur Muhammad dihadapannya ke makhluk, ke alam. Muhaddas ujar guru dan jangan berujar. Kenapa jangan berujar? Ini urusan etika. Kalau ada tuan guru, ujar guru itu bilang kada usah biar ikut di sini. Berarti orang itu tidak ada pendirian. Ini soal etika, tidak boleh berujar. Kalau pikir boleh ikut imam ini, ikut imam ini. Tapi kalau soal etika, kada boleh berujar kafir. Jelas ya? Maka itu dulu tidak memponis biar kodim apa muhaddas. Kembali ke dia. Jangan lagi ujar dulu kodim, jangan. Jual guru muhaddas, jangan. Keputusan
pian dia Pak. Jelas kamu? Ini soal etikat bila ada guru menjelaskan ujar guru kok ini ujar guru ada biar cepat-cepat aja bampi. Kenapa? Orang itu tidak ada ini aja ada awal membawai kita ke selamat. Bingung juga. Ini bingung. Bingung ada? Bingungnya. Ini bingung. Nah. Jelas ya? Jelas? Ambil keputusan. Walaupun secara zahir ini wujud majazi, tetapi sebenarnya dia adalah kebesaran Nur Muhammad. Sedangkan kebesaran Nur Muhammad kita hadapkan bersumber dari zatnya Allah Ta'ala. Maka qadi wa yaqqa wajhu rabbika dzul jalali wal hati-hatilah. Biar aja lagi ngambil keputusan. Belum sambung lagi. Makanya bila mengaji malam Selasa bawa istirahat dulu. Jangan habis pegawai seharian bangun-bangun. Abon yang hebat ini bisa mata satu sih. Nah jadi mana bisa bandar itu mata satu bingung. Abon awal. Makanya bawa istirahat. Sebab pada 4 jam enggak saya dia ini taruh soal beda. Oh itu ada yang menyumbang taruh jauh ngantuk. Kita taruh sana dulu. Setelah kalian mengenal wujudnya beberapa hal tadi, maka kita ambil perkataan seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah. Siapa? Abul Hasan al-Ash'ari berkaitan wujud. Kata Syekh Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari mengatakan apa? Wujud itu sebenarnya adalah ujar sini al-wujud ainul mawjud. Al-wujud ainul mawjud artinya apa? Wujud itu kenyataan zat. Wujud itu kenyataan zat. Yang bicara ini ulama ahlu sunnah wal jamaah yang kealimannya tidak diragukan. Al-wujud ainul mawjud. Wujud itu artinya yang ada. Itu kenyataan zat. Kenapa? Allah itu ada dan keberadaannya nyata pada segala yang ada. Jangan dipungkiri. Allah itu ada dan keberadaannya nyata pada sekalian yang ada. Karena itu Allah bersifat wujud artinya ada. Kenapa lagi? Karena wujud. Pak Bu dengar ini kesimpulan tapi belum selesai. Karena wujud itu hanya milik Allah. Kata wujud itu hanya milik Allah. Kata wujud hanya dinisbahkan, dihubungkan kepada diri Allah, bukan yang lain. Kalau dia wujud ada, itu sebenarnya sudah menyatakan perang melawan Tuhan. Karena kata wujud hanya milik Allah, kata wujud hanya dinisbahkan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Jelas kan? Masih ada lagi yang perang melawan Tuhan. Nenginginan ditutup untungnya menunggu sudah kali sebelum Sumbahnya sudah orang kali itu sumbahnya kan ini nanti tuntut pulang. Ini udah jadi nama madangan. Kaki kipik ini kenapa ada duit makan banyak. Benar. Duit untuk banyak, harta untuk banyak, untuk sugi, untuk ilmu, nak pikir-pikir nak dulu dia. Orang bodoh.
sudah mengaji kali dia yang dia asarawan aku mau yang sudah mengaji ini asarawan dia kata dia menduit mengangkat banyak itu menyatakan nafsu. Setan benar, setannya benar-benar. Sudah, kita terus. Kalau sudah mengenali sekarang, sekarang, bagaimana sebenarnya wujud? Dengar, ini kesempatan biar mengenal wujud. Dulu cuma Allah bersifat wujud artinya ada, mustahil adam artinya tiada. Dalilnya Allah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menjadikan langit dan bumi dan barang apa yang di antara keduanya. Selesai. Aku hafal kayak anak tuh. Jujur. Ulun hafal tahun dalil itu mulai anak. Nang 20 itu tahun dalilnya. Kenapa ya? Sekarang yang pian anggap wujud itu bagaimana? Tadi kan belum katakan wujud itu milik Allah dan wujud itu hanya dinisbahkan, arti dinisbahkan, digolong, disandarkan, digolongkan, dihubungkan hanya kepada Allah. Berarti yang lain bukan wujud. Sekarang yang dianggap wujud itu yang bagaimana? Satu, wujud itu tidak bisa didefinisikan. Wujud yang sebenarnya, wujud yang sesungguhnya itu tidak bisa diartikan. Apa ini wujud? Nah, komunikasi dulu. Makanya harus sendiri mengaji. Ulun paling mengaji wujud 3 tahun. Kemudian ambihan 3 tahun wujud sedikit. Jadi yang dipadakan wujud artinya ada, salah ya. Salah. Tadi sudah membicarakan ternyata masih salah. Karena wujud yang sesungguhnya, wujud yang sebenarnya tidak bisa didefinisikan, tidak bisa diartikan. Apakah yang ada di wujud? Bukan. Makanya jangan bertahan dulu. Kenapa? Kita yang ada ini tidak bisa dibilang wujud. Kita yang ada ini sesungguhnya akibat, cuman akibat dari yang sebenarnya ada. Jelas? Berarti keberadaan kita bukanlah wujud kita, bukan. Karena wujud yang sebenarnya tidak bisa diartikan. Adanya kita bukanlah wujud kita sebenarnya. Kita sebagai akibat saja dari wujud yang ada sebenarnya. Jelas kan? Dan karena lagi paham keadaan pancang tuh urat dulu. Yang kedua, wujud yang sebenarnya itu apa? Wujud yang sebenarnya tidak bisa dilihat. Tidak mungkin orang bisa melihat wujudnya Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bahkan seorang nabi, seorang rasul, wali, orang soleh, tidak mungkin. Wujud yang sebenarnya tidak bisa dilihat. Tetapi memungkinkan bagi kita melihat yang lainnya. Nah, ada nih, memungkinkan bagi kita melihat yang lainnya. Apa yang lainnya nih? Melihat Tuhan melalui kebesaran Nur Muhammad. Tidak langsung melihat Tuhan sebenarnya, tetapi melihat sifatnya, yakni melalui Nur yang menjadi semesta alam. Kalau wujud yang sebenarnya tidak mungkin bisa dilihat, tetapi memungkinkan bagi kita melihat yang lainnya. Artinya untuk melihat Tuhan hanya melalui kebesaran Nur Muhammad yang menjadi alam serta isi. Jelas? Hati-hati bicara bahas. Yang ketiga, wujud yang sebenarnya. Yang pian anggap wujud itu bagaimana? Yang terlihat, walaupun pian tadi mengatakan wujud artinya ada. Yang terlihat bukanlah wujud hakiki, bukan wujud sebenarnya. Allah lah sebenarnya yang wujud sesungguhnya. Kalau kita buka
Kalau kita nih bukan wujud sebenarnya, berarti yang ada bukan kita. Allah lah wujud yang hakiki. Itu lu kada empat pandai-pandai melebur diri. Pandai-pandai melebur diri. Kenapa? Ulun kata. Ketiga, berkaitan tentang tauhidul amma. Ketika takut, bukan gerak dan diam kita lagi. Kita ini merasa bukan gerak dan diam kita lagi, maka sempurna iman kita. Amun masih gerak diam kada sempurna. Kada sempurna berarti masih ada dari. Ketika bukan wujud kita yang ada pada diri kita, ketika yang kita lihat bukan wujud kita, bukan diri kita, maka sempurna tauhid kita. Jadi orang yang sebenar-benar mengesahkan Allah, bertauhid, qul huwallahu ahad, ketika dia tidak lagi merasa ada memiliki wujud dan diri. Panah diri, tidak lagi ia melihat akan dirinya, walaupun ada, karena ada dirinya bukanlah wujud hakiki. Wujud sebenarnya hanyalah wujudnya Allah. Maka dia melihat wujud yang sesungguhnya itu dengan nur Tuhannya melalui relung hatinya atau batinnya. Dia jangan memaham pada relung panjang, ambil resiko. Nah, ambil lihatnya nih melalui nur. Kalau biar melalui mata lain, itu hakikat wujud. Makanya bahas wujud hati-hati langsung di ini nih. Ampian kan? Terus tapi saya juga baca mulai menyuruh aku harus ada sebelum baca. Bu, lanjut ke Bu. Mau makan, gue nyamannya dia gue. Ulun makan. Asal kali butuh berapa? Apa lah? Nah, makna wujud sebenarnya. Lalu bagaimana wujud makhluk? Nah, tadi kan wujud yang sebenarnya itu bagaimana? Sekarang wujud makhluk. Wujud makhluk itu adalah wujud majazi atau wujud idofi. Artinya apa? Sementara. Jadi kita disebutnya majazi atau idofi kalau bertahan di makhluk. Ini nanti padahal wujud majazi atau idofi, adanya sementara. Bagaimana wujud makhluk selain wujud majazi, selain wujud idofi yakni sementara? Wujud panah tidak ada. Bisa lapian menyimpulkan? Mestinya pian balik. Wujud makhluk tadi apa? Wujud majazi atau idofi, artinya adanya sementara. Coba kembali. Baliknya apa? Kalau pian nih tadi hadapkan ke nur Tuhan, nah hukumnya pian jadi memandangkan ini majazi apa? Hati-hatilah. Ketika pian melihat jenazah di menentukan hukum, jangan khair lah. Tolong Tuhan Imam jangan khair aja. Khairnya pian itu menentukan kebenaran apa tidak. Dengar. Apabila pandangan yang di luar dibawa keluar, pandangan di luar dibawa keluar, maka seluruhnya makhluk, seluruhnya wujud majazi hancur. Pada saat dia melihat jenazah
Ini yang dikehendaki menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kayak apa? Bawa pandangan dari dalam keluar. Kalau pandangan dari dalam keluar, maka yang memandang mata hati, maka yang memandang batiniah, maka yang memandang dia memandang dengan roh Tuhan, maka seluruh yang dipandang wujud hak, wujud Tuhan. Asal pandangan dari dalam bawa keluar, maka boleh tuan imam ketika melihat jenazah menyebut khair. Jelaskan. Pandangan dulu, nih khair aja. Tapi seorang juga melihat lain. Lah. Jelaskah? Tuh gini, nang disuruh mau kada nang bobolang ada, nang bejangan mungkin. Tapi nang kada bobiat, mungkin. Nang bobolang tuh ada tahu juga itu doanya aja nang panjang. Kawan mah kalau amin, mulai amin bersemangat sampai amin. Mulai bersemangat, kabul. Sudah setengah jam, amin. Nah makanya hati-hati, jangan bingung. Nah pandangan dulu bujurakan, bila pandangan dari dalam dibawa keluar, tuh pandangan hak Tuhan semua. Maka khair, jangan khair. Mun mabian yo nang melihat pandangan dari luar dibawa keluar. Berarti nang melihat makhluk, nang lihat makhluk juga hancur. Ada khair itu berarti kada menolong. Ampun. Orang ma'rifat harus bisa membedakan mana qadim, mana muhaddas. Kalaupun qadim muhaddas itu sah bagaikan zahir batin. Orang ma'rifat nan kenal itu harus bisa membedakan mana Tuhan, mana hamba. Sekalipun Tuhan dan hamba memang sah berbeda pada rupa, hakikatnya satu. Itu orang ma'rifat ada hukum. Jangan qadim berbedaan, salah. Lalu pulang wujud makhluk itu apa? Selain tadi apa? Majazi atau idopi sementara waktu. Yang kedua fana, tidak ada. Yang ketiga keberadaannya ada dan tiada. Lalu disebut di dalam ilmu tauhid mungkinul wujud. Belajar kan? Jelas. Apa arti mungkinul wujud? Mungkinul wujud. Ada tadi berarti kita belajar. Kan tadi hanya pada wujud makhluk itu selain dua di yang ketiga mungkinul wujud, keberadaannya ada dan tiada. Ada dan tiada. Dia ada, bukan tiada. Tetapi keberadaannya bukan wujudnya. Ambil bahasa apa? Hakul basir yushiduka wujudahu. Ada. La ada maka bukan tiada. Tetapi wala wujudaka bukan wujudnya. Ada bukan tiada. Tapi keberadaannya bukan wujudnya. Ambil kesimpulan berarti nak ada. Nah hak juga. Jelaskan. Ada bukan tiada, tetapi keberadaannya bukan wujud diri makhluk tadi. Berarti siapa ada? Nah hak juga. Itu artinya mungkin wujud. Nah sekarang sudah tiga. Yang terakhir, walaupun makhluk ini wujudnya mungkinul wujud, ada dan tiada. Dia ada bukan tiada, tapi keberadaannya bukan wujudnya. Kalaupun mungkinul wujud, tapi sebenarnya dia kenyataan dirinya Tuhan melalui nurnya. Ainul wujud. Ini kenyataan Tuhan. Walaupun berbeda pada rupa, namun hakikatnya besar. Ini jadi meja kursi ini dari jati. Meja ini pamalah dari jati. Hakikatnya
tetapi dia tidak lain ainul maujud, kenyataan diri Tuhan dalam rupa yang lain. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Berbedanya dia begitu johir, berbedanya itu ketika berupa, hakikatnya satu. Jelas ya? Ulun sudah. Bagaimana kesudahan ini? Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, tolong di dalam hal ini biar harus betul-betul latih dia. Penglihatan ini kada bacaan, ini kada lewat bacaan. Latih. Tadi latihan minta izin. Yang kedua ini latihan tiga ini. Latih pandangan, latih pendengaran, dan latih rasa. Bila yang tiga ini betul benar, pandangannya dilatih. Jangan lagi pandangan dari luar keluar, bawa pandangan dari dalam keluar. Maka yang dilihat semua wujud yang hak. Kasihan kadang dia melihat anak bini berulikan, nete kalama bini seorang, anak seorang, kasihannya hancur. Ini nama dia mata. Jelas kan? Latih pendengaran. Jangan lagi memakai telinga. Latih rasa. Jangan lagi pakai hati. Karena penglihatan itu bosor, pendengaran itu sama, hati itu, rasa itu tidak lain nur. Nah, kompletakan. Kayak apa mengomplettakan? Terakhir apa? Mengomplettakan supaya nyata yang melihat dirinya, yang mendengar dirinya, yang merasa dirinya. Inilah jalan mutu qoblaan, kalau matikan diri sebelum mati. Apa maksud matikan diri? Matikan akal pikiran dan rasa. Bisa tidak? Matikan akal pikiran dan rasa. Artinya jangan lagi menggunakan akal dan hati. Jangan menggunakan akal dan hati. Kalau masih akal, itu namanya hakikat Abu Jahal. Kalau menggunakan hati, itulah hakikat daripada Abu Lahab. Ulun ambil contoh. Nah, kada lagi menggunakan akal dan hati. Ambil satu bagian dalam ibadah. Satu pekerjaan ibadah. Satu aja sebut. Ibadah apa aja? Ya, dikir. Saat ulun berzikir, jangan khusyuk lewat akal. Ingatan, hilangkan. Jangan merasa tenang lewat hati. Nyatakan, senyata-nyatanya wujud nang hak yang berzikir. Nah, itu ulun kada kawan empat biar latih seorang. Tetapi salah ulun, jangan menggunakan akal dan hati. Kalau masih lewat akal dan hati, maka yang hak kada mungkin terbit. Kada mungkin matahari bisa sinarnya dinikmati kalau tertutup awan. Awannya mana? Dirinya. Akal dan hati. Nah, ulun kada lagi menggunakan akal dan hati. Dasar kurangnya. Inilah suci johir, biar tidak akan itu dapat kalau tidak melatih. Mudah-mudahan Allah dengan pertolongan Rasulullah. Mudah-mudahan. Nah, itu dulu Bapak Ibu sekalian yang ulun sampaikan untuk pertemuan pada malam hari ini. Ampun maaf reda serta halal kepada pihak keberkahan. Semoga ilmu yang kita dapatkan semua menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan lahiriah batiniah, dan semoga terhindar daripada bala dan musibah, dan semoga segala usaha kita dilancarkan dan rezeki kita barokah, dan semoga pula keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dijadikan seluruh zuriat keturunan kita anak yang saleh dan salehah, hidup sejahtera dan selamat dunia dan akhirat.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa